5 pasien zero wabah penyakit mematikan di dunia. Setiap wabah yang terjadi di dunia, pasti ada seseorang yang menjadi pembawa wabah penyakit itu, yang kemudian tersebar dan menular melalui cara penularan tertentu. Sehingga sangat penting untuk menemukan lokasi seorang pasien zero. Hal tersebut berguna untuk mendeteksi persebaran dari wabah itu sendiri, sehingga dapat menekan jumlah pasien yang tertular. Pasien zero atau bila diartikan secara bahasa Indonesia menjadi pasien nol, merupakan sebuah istilah yang disematkan untuk seorang yang pertama kali terinfeksi suatu wabah. Sejarah mencatat setidaknya ada 5 orang dengan sebutan pasien zero yang dianggap merupakan penyebar wabah. Siapa saja? Nomor 1. Frances Lewis. Pada tahun 1854, hanya dalam waktu 10 hari, 500 orang tewas dalam satu wilayah di pusat kota London. Gejala seperti muntah-muntah, diare, kram perut, dan dehidrasi ekstrim menandai epidemik tersebut. Bahkan seorang pasien yang hanya merasa mual bisa saja meninggal pada hari yang sama. Kolera pun menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat London di zaman Victoria saat itu. Setelah penanganan epidemi, 10.000 orang berada di bawah tanah dan para ilmuwan langsung menyelidiki asal epidemi ini, dan mereka berhasil menemukan ground zero-nya pada kain popok seorang bayi mungil berusia 5 bulan bernama Frances Lewis. Seorang dokter bernama John Snow berhasil menemukannya dengan mengikuti pola tempat kematian korban kolera. Menggunakan metode yang dikenal dengan peta hantu, Snow menemukan fakta bahwa kebanyakan korban yang meninggal tinggal dekat dengan pompa air di Broad Street. Sepertinya ibu Frances Lewis menyuci popok Frances Lewis di sekitar tempat tersebut yang kemudian bekas air cuciannya meresap dan langsung bocor masuk ke sumber air setempat dan memicu keracunan ribuan penduduk di daerah tersebut. Segera setelah pompa ditutup, epidemi pun berakhir. Nomor 2. Mabalolokela. Ebola membunuh dengan cara membuat korbannya menderita pendarahan internal yang parah. Penyakit ini adalah penyakit yang sampai sekarang belum memiliki obat, tidak ada vaksin, dan tidak ada gagasan nyata mengapa penyakit ini terus terjadi. Wabah Ebola yang menyerang Afrika Barat pada tahun 2014 menyebabkan gelombang kepanikan di seluruh dunia. Tak heran, Ebola dianggap sebagai salah satu penyakit yang paling mengerikan di abad ke-21. Korban Ebola yang pertama di dunia adalah seorang guru bernama Mabalolokela. Mabalo tinggal di kota Yambuku di Republik Demokratik Kongo. Pada bulan Agustus tahun 1976, ia pulang dari sebuah perjalanan dari daerah utara dengan demam tinggi. Awalnya, petugas medis mendiagnosis Mabalo dengan malaria. Tapi setelah 2 minggu, gejala mengerikan seperti muntah yang tidak terkendali, masalah bernafas, dan pendarahan mata, hidung, dan mulut membuat dia meninggal. Sayangnya, virus Ebola tidak mati bersamanya. Banyak orang yang berhubungan dengan Mabalo sewaktu masih sakit-sakitan pada akhirnya terjangkit penyakit ini juga. Sekitar 90% orang di desa Mabalo pun meninggal dunia. Para ahli epidemiologi di seluruh dunia terus mencoba mencari cara bagaimana menghentikan penyebaran virus pembunuh ini. Nomor 3. Edgar Enrique Hernandez. Mendapat julukan Kid Zero, sepertinya terdengar keren bukan? Tapi tidak bagi Edgar Enrique Hernandez, karena julukan itu diterimanya sebagai pengingat bahwa dia adalah manusia pertama yang terinfeksi penyakit flu babi. Bocah berusia 4 tahun dari Meksiko ini dinyatakan positif terkena flu babi H1N1 pada bulan Maret tahun 2009. Bak selebriti, foto-foto wajahnya yang tersenyum langsung terpampang di halaman depan setiap surat kabar di Meksiko. Di kampung halaman Edgar, pedesaan La Gloria, ratusan orang jatuh sakit hanya dalam hitungan minggu dan 2 anak meninggal dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, H1N1 telah menyebabkan kematian lebih dari 18.000 orang pada Januari tahun 2016. Banyak penduduk La Gloria sebenarnya menyalahkan peternakan babi industri di dekat desa mereka sebagai sumber utama wabah tersebut, namun para peneliti masih belum mengetahui apakah H1N1 memang berasal dari babi atau tidak. Pada saat itu mereka juga belum bisa mengkonfirmasi apakah Edgar kecil itu sebenarnya manusia pertama yang terjangkit H1N1 flu babi. Namun terlepas dari semua itu, pihak berwenang dari desa La Gloria baru-baru ini mendirikan patung perunggu Edgar sebagai sebuah upaya untuk menarik wisatawan ke kota yang terkenal dengan asal dari penyakit flu babi. Nomor 4. Gutwoman Phillips.
Wanita ini bisa disebut sebagai pasien zero dari wabah besar pes bukan karena sebagai pembawa wabahnya yang pertama, namun karena dia adalah korban pertama yang meninggal dunia ketika terjadinya wabah besar pes di London pada tahun-tahun 1965 sampai tahun 1966. Berkat hasil kerja dari seorang John Ground, yang memiliki keahlian statistik, maka seluruh kematian akibat wabah pes pada saat itu dapat ditulis dan didokumentasikan secara cermat. Dari total penduduk sebanyak 450.000 orang, sebanyak 68.000 orang tercatat meninggal dunia saat itu akibat pes, yang berarti sekitar hampir 15% dari populasi kota. Menurut cerita warga London saat itu, wabah yang menimpa kota itu disebabkan adanya dua kejadian penting yang terjadi yakni, penampakan komet di langit London dan penobatan Raja Charles II. Warga menganggap komet yang melintas itu sebagai pertanda buruk yang akan membawa dunia ke akhir zaman dan penobatan Raja Charles II sebagai tanda bahwa Raja tidak mendapat restu dari Tuhan. Namun kini kita bisa belajar kalau wabah besar London yang terkenal itu terjadi sebagai hasil dari kondisi kehidupan yang kumuh dan hidup dekat dengan tikus. Nomor 5. Albert Gichel. Flu Spanyol adalah salah satu pandemik paling dahsyat yang pernah terjadi di dunia dan diperkirakan telah membunuh sebanyak 20-40 juta orang. Pada tahun 1918, di mana sebagian besar dunia masih menderita akibat Perang Dunia I, flu Spanyol menyebar tanpa suara dari orang ke orang, yang akhirnya menginfeksi hingga hampir sepertiga populasi dunia. Semuanya bermula pada hari Senin, tanggal 11 Maret tahun 1918, hanya dengan batuk. Batuk yang sangat parah yang diidap oleh Albert Gichel, seorang tentara juru masak di Pangkalan Angkatan Darat AS di Fort Riley, Kansas. Petugas medis militer tahu seberapa cepat virus bisa menyebar di dalam kondisi kamp militer dan meminta agar Gichel segera dikarantina. Tapi hal itu sepertinya sedikit terlambat karena Gichel ternyata telah memasak makan malam untuk ratusan tentara yang ditempatkan di kamp tersebut pada malam sebelumnya. Dan tepat tengah hari, lebih dari 100 tentara yang bertugas mengeluh sakit mengakibatkan hampir setengah dari tentara meninggal dunia dan flu pun menyebar tanpa ampun ke seluruh AS dan Eropa, melintasi garis musuh, dan akhirnya ke seluruh dunia. Itulah 5 pasien zero wabah mematikan yang tercatat di seluruh dunia. Jika saat ini pandemi corona terus terjadi, maka langkah terbaik adalah memutus rantai penyebaran dengan cara jaga jarak dan jaga kebersihan saat keluar rumah. Sampai jumpa lagi di video Fit Lover berikutnya.